Praktikum koloid pada agar-agar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Filia Rahma, saya dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 7. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum koloid pada pembuatan agar-agar. Ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada alat dan bahan. Yang kedua ada proses pembuatan. Poin ketiga ada pembahasan. Dan poin yang terakhir ada kesimpulan. Mari kita simak videonya sampai akhir. Alat dan bahan. Alat yang pertama ada panci. Kedua sendok. 3 centong atau pengaduk. 4 gunting. 5 ada mangkuk. 6 piring. Untuk bahan yang pertama ada air. 2 bubuk agar-agar dan gula secukupnya. Proses pembuatan. Pertama, masukkan air ke dalam panci. Kemudian, gunting bubuk agar-agar, lalu masukkan bubuk agar-agar ke dalam panci yang sudah berisi air. Tambahkan gula secukupnya. Nyalakan kompor dengan api sedang, lalu masak agar-agar dan aduk secara terus-menerus sampai mendidih. Jika agar-agar sudah mendidih, pindahkan agar-agar ke dalam mangkuk yang sudah disediakan. Diamkan selama beberapa menit hingga agar-agar mengeras. Jika agar-agar sudah mengeras, pindahkan agar-agar ke piring yang sudah disiapkan. Pembahasan. Apa itu koloid? Sistem koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya tersebar merata di dalam fase pendispersi. Oh ya, kalian pasti belum tahu apa sih jenis koloid yang terdapat pada agar-agar? Agar-agar termasuk ke dalam koloid jenis gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel di sini terbentuk karena fase terdispersi mampu mengadsorpsi medium pendispersinya. Sifat koloid yang terdapat pada agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mengadsorpsi atau menyerap cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Proses pembentukan koloid pada agar-agar. Pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Bila suhu menurun, maka kerajenan akan membentuk struktur double helix dan membentuk polimer, serta apabila penurunan suhu terus-menerus berlanjut, maka polimer akan terikat, saling silang secara kuat, dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Kesimpulan. Mengapa agar-agar termasuk ke dalam jenis koloid? Agar-agar disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian, saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini, yang menjadi fase terdispersi adalah air, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar.